Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya terus berdoa buat saudara, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah begitu mengasihi saudara dan saya sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang paling dikasihi untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa-dosa saudara dan saya. Natal tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang kasih Allah. Kasih yang begitu besar, bahkan melebihi ekspektasi saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Di sini dikatakan Paulus dipercayakan Injil dari Allah, yaitu Allah yang mulia dan maha bahagia. Yang saya mau tekankan di sini yaitu Allah adalah Allah yang maha bahagia. Pertanyaan saya, bagaimana dunia sekarang memandang Allah? Bagaimana saudara memandang Allah? Allah mau saudara dan saya tahu setiap kali saudara membaca Injil, setiap kali saudara mendengar Injil, saudara akan menemukan dan mendapatkan bahwa Allah adalah Allah yang maha bahagia. Amin. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, kalau di antara saudara ada pelayan Tuhan, ada pendeta, ada pengkhotbah, ada penginjil, mulailah hari ini beritakan Injil. Stop berdebat, stop bertengkar tentang hyper gospel, tentang hyper grace, tetapi mulailah beritakan Injil dan lihat hasilnya. Lihat bagaimana dunia ini dapat diselamatkan. Iblis hanya mau saudara dan saya saling berdebat, saling bertengkar. Iblis mau supaya saudara tetap melihat Allah sebagai Allah yang cepat marah, Allah yang cepat murka, Allah yang cepat memberikan penghukuman, Allah yang cepat menurunkan kutuk. Mari kita beritakan Injil, karena di dalam Injil saudara dapat melihat bahwa Allah adalah Allah yang maha bahagia. Dunia tidak bisa mengerti akan hal ini. Allah terlalu besar untuk dimengerti, sedangkan pengertian saudara dan saya sangat-sangat terbatas. Tetapi ada sesuatu di dalam Alkitab yang harus saudara dan saya mengerti, yaitu tentang knowledge of God, pengenalan akan Allah. Pengetahuan yang tertinggi yang bisa saudara miliki adalah knowledge of God, yaitu pengenalan akan Allah. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Di sini sangat jelas sekali Yeremia mengatakan pengetahuan yang tertinggi yang dapat saudara miliki adalah pemahaman dan pengenalan akan Allah. Dan saudara bisa bermegah di dalam pemahaman dan pengenalan akan Allah. Dan satu-satunya pribadi yang mengenal Allah secara utuh adalah Yesus Kristus. Yesus mengenal betul siapa Bapanya, hati Bapanya, dan kebenaran Bapanya. Ada dua aspek dari pengenalan akan Allah yang Yesus miliki, di mana manusia tidak mungkin memilikinya. Aspek yang pertama, Yesus tahu betul secara utuh, melebihi dari siapapun, lebih dari manusia manapun, lebih dari malaikat manapun, yaitu tentang hati dan kasih Bapanya. Ini yang pertama, yang harus saudara miliki tentang pengenalan akan Allah, hatinya Allah, dan kasihnya. Aspek yang kedua, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tahu betul secara utuh tentang kebenarannya Allah. Amin. Seringkali manusia mengukur kebenaran Allah berdasarkan ukuran level standarnya manusia.
kebenaran Allah harus diukur berdasarkan ukuran, level, dan standarnya Allah. Di satu sisi, Yesus mau dunia ini tahu bahwa Bapanya adalah Allah yang sangat mengasihi mereka. Tetapi di sisi yang lain, perhatikan baik-baik, ada kebenarannya Allah. Dan ini merupakan hal yang sangat sensitif sekali buat Allah. Banyak orang berkata, saya bukan orang jahat, Pak. Saya tidak sama seperti teroris yang suka membunuh orang. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah membenci orang dan saudara berharap sesuatu yang buruk terjadi sama orang itu? Menurut ukuran, level, dan standar kebenaran Allah, saudara sudah membunuh. Ada lagi yang berkata, saya tidak pernah tidur sama orang lain. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah melihat kemudian menginginkan di dalam pikiran saudara, di mana orang lain tidak pernah tahu apa yang saudara pikirkan? Nah, menurut ukuran, level, dan standar kebenaran Allah, kalau saudara sudah melihat kemudian menginginkannya, sesungguhnya saudara sudah berzina. Membenci sama dengan membunuh. Melihat kemudian menginginkan sama dengan berzina. Itu sebabnya Yesus mau supaya semua orang menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mampu. Karena ukuran, level, dan standar kebenaran Allah begitu tinggi. Dan supaya semua orang juga menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan mereka butuh juru selamat. Begitu juga dengan pengampunan. Manusia berpikir hanya sedikit dosanya yang diampuni. Itu sebabnya Yesus berkata, sedikit diampuni, sedikit mengasihi. Banyak diampuni, banyak mengasihi. Manusia hanya mengukur dosanya berdasarkan level, ukuran, standar, dan kesadaran manusia. Waktu manusia menyadari berbuat dosa, maka manusia mengakui, saya berbuat dosa. Bagaimana dengan dosa yang diperbuat yang tidak disadari? Maka manusia tidak akan mengakui kalau manusia sudah berbuat dosa. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan yang jahat, saya hanya membela diri kok. Saya hanya membenci bukan membunuh. Saya hanya lihat bukan berzina. Nah, inilah manusia. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, kalau saudara lihat dalam kitab Imamat tentang korban penebus salah, di situ dikatakan, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa, tidak sengaja, maka orang tersebut harus membawa korban penebus salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana orang tersebut bisa membawa korban penebus salah kalau dia tidak menyadari sudah berbuat dosa? Saudara masih ingat cerita tentang Daud? Ketika terjadi 3 tahun kelaparan, Daud dia tidak mengerti kenapa tahun demi tahun terjadi kelaparan. Kemudian Daud datang kepada Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Daud bingung, kenapa terjadi 3 tahun kelaparan? Ada apa? Apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menjawab Daud, semuanya ini terjadi karena pada Saul, raja sebelumnya, dan keluarganya melekat hutang darah. Kenapa? Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Nah, saya mau saudara mengerti, semuanya ini sesungguhnya bisa diselesaikan, bisa ditebus dengan kematian seseorang. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Semua tuntutan harus dipenuhi. Semua keadilan harus dipuaskan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Daud kemudian memberikan ke-7 anak Saul kepada orang-orang Gibeon. Kemudian orang-orang di Gibeon menggantung ke-7 anak Saul di atas bukit di hadapan Tuhan. Selama 3 tahun sebelumnya tidak ada hujan. Tetapi setelah mereka digantung, air tercurah dari langit. Allah mengabulkan doa mereka. Tanah ditebus. Pertanyaan saya, kenapa mereka digantung? Kenapa mereka digantung? Sesungguhnya semuanya ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang
Tuhan Yesus Kristus. Merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Saya mau saudara mengerti, darah Yesus adalah darah yang qualified untuk menghapus semua dosamu dan untuk menebus saudara dan saya dari kutuk. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saja Yesus tidak mati di atas kayu salib, misalnya dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu, tetapi kenapa Yesus digantung di atas kayu salib? Hukuman mati di atas kayu salib pada zaman Yesus adalah hukuman mati yang tidak lazim. Kenapa? Karena hukuman mati yang berlaku pada zaman Yesus adalah dengan cara dilempari batu. Pertanyaan, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Alkitab mengatakan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Waktu Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, saya mau saudara mengerti, darahnya menghapus semua dosa saudara dan saya. Tetapi bagaimana dengan kutuknya? Itu sebabnya Yesus digantung di atas kayu salib. Yesus tergantung di atas kayu salib, menggantikan posisi saudara dan saya, menjadi terkutuk untuk menebus saudara dan saya dari kutuk. Di atas kayu salib, dia memenuhi semua tuntutan kebenaran Allah. Jadi, Yesus mengenal betul siapa Bapanya. Yesus mengenal betul hati Bapanya, kasih Bapanya. Tetapi di sisi yang lain, Yesus juga mengenal betul standar keadilan, kekudusan, dan kebenaran Bapanya yang sempurna. Yesus, dia dari surga datang ke dalam dunia ini untuk mengekspresikan kasih dan hati dari Bapanya dan untuk memenuhi standar kebenaran dan kekudusan dari Bapanya. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, mati di atas kayu salib. Amin. Kematiannya memenuhi semua tuntutan kebenaran dan kekudusan Allah buat saudara dan saya. Supaya hari ini saudara dan saya dibebaskan dari segala kutuk dan hidup dalam berkat Tuhan yang berlimpah. Luar biasa, Yesus saudara, Yesus saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Injil Lukas pasal 14, waktu Yesus ada di tengah-tengah orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak memikul salib dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan baik-baik, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang berduyun-duyun mengikuti Yesus tentang bagaimana caranya menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena mereka hanya memandang Yesus sebagai guru. Di pasal berikutnya, perhatikan baik-baik, Lukas pasal 15 ayat yang pertama berkata begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Di sini dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kenapa dikatakan orang-orang berdosa? Karena mereka datang kepada Yesus bukan melihat Yesus sebagai guru, tetapi mereka datang kepada Yesus melihat Yesus sebagai juru selamat. Mereka datang sama Yesus karena ada sesuatu yang mereka lihat dari Yesus. Mereka datang bukan untuk belajar, mereka datang untuk dikasihi dan untuk diselamatkan. Kalau ada di antara saudara yang merasa orang berdosa, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah ragu untuk datang sama Yesus. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Lukas pasal 15 ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata tentang Yesus begini, Yesus menerima orang berdosa. Bahkan mereka menjuluki Yesus sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus bergaul dengan orang berdosa, Yesus kompromi dengan standar kekudusannya? Tidak. Adakah orang yang lebih kudus dari Yesus? Tidak ada.
Kalau saudara salah mengartikan semuanya ini, saudara sudah kehilangan esensi Injil tentang Allah yang maha bahagia. Apa yang membuat Yesus bahagia? Ketika Yesus melihat orang-orang berdosa datang kepadanya. Amin. Mereka membutuhkan Yesus. Yesus melihat kebutuhan mereka. Mereka butuh diselamatkan. Saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk dimanfaatkan, untuk diandalkan. Kalau orang tidak memanfaatkan dan tidak mengandalkan Yesus, maka mereka akan memanfaatkan dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka akan memanfaatkan dan mengandalkan hikmat mereka sendiri, logika dan intelektual mereka sendiri. Yesus mau supaya saudara dan saya memanfaatkan dan mengandalkan Yesus. Kalau saudara pelajari baik-baik di dalam Alkitab, setiap orang yang datang sama Yesus memanfaatkan dan mengandalkan Yesus. Contohnya, perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Masih ingat? Ketika perempuan ini menjamah jubahnya Yesus. Pendarahan selama 12 tahun. Langsung sembuh. Yesus berkata, "Hai perempuan, besar imanmu." Wow. Yesus sangat suka sekali. He loves it. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, katakan bersama saya, dari kepenuhannya. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tetapi, apa yang saya pelajari, dari cara orang Kristen berbicara, dari cara orang Kristen berpikir, menunjukkan bahwa mereka hanya menerima dari sebagian kecil dari kepenuhannya Yesus. Alkitab berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Banyak di antara saudara yang berpikir setelah saudara menerima kasih karunia Tuhan, selanjutnya tidak akan ada kasih karunia Tuhan yang lain yang akan datang dalam kehidupan saudara. Padahal kasih karunia Tuhan datang dalam hidup saudara secara terus-menerus. Karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace upon grace upon grace. Saudara bayangkan, saudara keluar dari rumah hari itu. Saudara memiliki kesadaran bahwa kasih karunia demi kasih karunia, grace upon grace akan datang sepanjang hari itu. Ketika saudara menghadapi pencobaan, ada kasih karunia Tuhan di sana, di dalam pencobaan yang saudara hadapi. Ketika saudara menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, di situ ada kasih karunia Tuhan dalam tantangan yang saudara hadapi. Nah, saudara harus memiliki kesadaran ini. Kesadaran akan hal ini, kasih karunia demi kasih karunia akan datang dalam setiap kehidupan saya. Saudara dan saya akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Lukas pasal 15 ayat 3-4. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Yesus berpaling kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus begitu bahagia saat itu ada di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saya sangat suka sekali kalimat yang terakhir, sampai ia menemukannya. Amin. Banyak orang yang berkata, "Pak, saya menemukan Yesus." Bukan, saudara salah. Yesus yang menemukan saudara. Saudara yang terhilang, bukan Yesus yang terhilang. Saudara dan saya terhilang, menangis, lapar, haus,
Tidak ada seorang pun yang peduli sama saudara sama saya. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Ada seorang gembala yang baik. Dia tinggalkan yang 99 ekor hanya untuk mencari 1 ekor yang hilang. Tidak ada gembala yang seperti ini. Hanya Yesus yang mau melakukan ini buat saudara dan saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus akan menemukan saudara. Apapun keberadaan saudara hari ini, Yesus tetap mengasihi saudara. Dia akan pergi mencari saudara yang hilang sampai ia menemukannya. Amin. Lukas 15 ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan kalau ia telah menemukannya, apa yang Yesus lakukan? Ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Saya percaya kalau saudara jadi gembalanya, waktu saudara menemukan domba yang hilang, mungkin saudara akan pukul dombanya. Betul? Bikin susah orang. Kerjain orang aja. Tetapi lihat sikapnya Yesus. Kalau ia telah menemukannya, apa yang Yesus lakukan? Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Perhatikan baik-baik. Ini yang orang Cina harus tahu. Ini yang orang Amerika harus tahu. Ini yang orang Eropa harus tahu. Ini yang dunia harus tahu. Injil, kabar baik dari Allah yang maha bahagia. Amin. Dalam pasal yang sama, kalau saudara perhatikan baik-baik, perumpamaan berikutnya yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Setelah anaknya yang hilang ini menghabiskan harta bapaknya, perhatikan baik-baik, waktu anak yang hilang ini kembali ke rumah, tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut bapaknya tentang apa yang hilang. Wow, justru bapaknya memberikan lebih kepada anak ini. Bapaknya bersuka cita, bapaknya berbahagia karena anaknya yang hilang telah kembali. Allah saudara, Allah saya, yang namanya Yesus adalah Allah yang maha bahagia. Saudara dan saya tidak pernah menyangka bahwa Allah saudara dan Allah saya adalah Allah yang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang menyangka Allah mengasihi saudara, mengasihi saya di luar ekspektasi saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Injil, orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan di atas kepala anak-anak mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bukan hanya menumpangkan tangannya di atas kepala anak-anak mereka. Lebih daripada itu, Yesus malahan memeluk mereka. Amin. Yesus selalu memberikan lebih daripada apa yang saudara minta. Dia selalu memberikan kepada saudara dan saya melebihi ekspektasi saudara dan saya. Yesus tidak hanya menjawab doa-doa saudara, tetapi Yesus menjawab jauh melebihi doa-doa saudara. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang maha bahagia. Ini yang harus diberitakan. Tetapi banyak orang berkata, kita harus beritakan tentang pertobatan. Nah, perhatikan baik-baik, kembali kepada perumpamaan anak yang hilang. Waktu anak ini mau pulang ke rumah bapaknya, perhatikan baik-baik, apa yang ada di dalam pikiran anaknya pada waktu itu? Anaknya berpikir begini, betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Pada awalnya, waktu anak ini pulang, ekspektasinya hanya makanan. Tetapi apa yang anak ini terima? Dia terima ciuman. Awalnya anak ini hanya berharap makanan. Tetapi anak ini dia terima pelukan. Awalnya anak ini hanya berpikir menjadi hamba bapaknya. Tetapi bapaknya memberikan anak ini cincin dan mengembalikan kedudukannya sebagai seorang anak. Bagaimana anak ini bertobat? Anak ini bertobat setelah melihat kasih dari bapaknya. Bertobat artinya change your mind, ubah pikiranmu.
Tadinya anak ini berpikir bapaknya akan marah. Tetapi setelah anak ini pulang, pikirannya berubah. Kenapa? Karena anak ini melihat bapaknya bersukacita dan berbahagia. Ini yang namanya pertobatan. Kalau saudara dulu berpikir Allah adalah Allah yang cepat murka, tetapi hari ini puji Tuhan, saudara mendengar dan melihat Allah adalah Allah yang maha bahagia. Ini yang namanya pertobatan. Jadi apapun keberadaanmu hari ini, saya mau kasih tahu sama saudara, Allah bukan lagi Allah yang cepat murka, Allah bukan lagi Allah yang cepat marah, tetapi Allah adalah Allah yang maha bahagia. Jadi mulai hari ini, miliki pandangan yang baik tentang Allah. Allah adalah Allah yang maha bahagia. Kalau saudara memiliki pandangan yang baik tentang Allah, bahwa Allah adalah Allah yang maha bahagia, maka saudara akan selalu memiliki keberanian untuk datang kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada saudara, kepada saya, melebihi apa yang saudara dan saya pikirkan dan doakan. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya, karena hari ini saudara tahu, saudara memiliki Allah yang maha bahagia. Tetap memiliki pandangan yang baik, tetap punya keberanian percaya untuk datang kepada Allah, karena Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang maha bahagia. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Saya punya satu kesaksian, ini luar biasa sekali. Kesaksiannya datang dari Ibu Sartika. Shalom, saya ingin berbagi kesaksian yang saya alami bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah seorang istri dan ibu dari satu orang anak putri yang cantik. Saya dulu bekerja sebagai seorang senior sales consultant di sebuah hotel. Saya menikah dengan suami saya yang berbeda kepercayaan dengan saya, dan perkawinan saya dilangsungkan dengan upacara adat dari kepercayaan suami saya. Saat itu secara sadar saya merasa sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Saya merasa sedih dan kecewa sama diri saya sendiri. Saya merasa Tuhan Yesus murka kepada saya. Tetapi saya tetap merasakan kasih setia Tuhan bagi saya. Karir saya dimudahkan. Saya banyak mendapat deal dari customer, bahkan dapat gaji puluhan juta sampai ratusan juta dalam sebulan. Dan itu berlangsung kurang lebih hampir selama 2,5 tahun karir saya. Saat akhir bulan Januari 2021 saya jatuh sakit. Saya harus keluar masuk rumah sakit sebanyak 6 kali. Dan akhirnya awal Februari 2021 saya harus dirawat di rumah sakit. Namun tim medis tidak bisa menemukan penyakit saya. Di hari ketiga saya dirawat untuk pertama kalinya, saya ada kerinduan dalam hati ingin mendengarkan lagu pujian penyembahan. Saya memutar di YouTube dan saya menangis. Saya merasakan rasa rindu yang sangat dalam yang tidak bisa saya ungkapkan. Rasa rindu mendalam kepada Tuhan Yesus. Saya menangis dan berteriak di bantal kepala saya, dan saya memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba seperti flashback, saya kembali mengingat bahwa saya sudah melakukan hal yang jahat kepada Tuhan Yesus. Saya sudah mengkhianati Tuhan Yesus dengan menikah beda kepercayaan. Bahkan saya meninggalkan Tuhan Yesus. Saya menangis semakin dalam dan memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Dan untuk pertama kalinya saya bisa tidur dengan nyenyak setelah 3 hari dirawat, karena saya tidak bisa tidur selama saya ada di rumah sakit. Setelah dirawat selama 4 hari, akhirnya saya diperbolehkan pulang ke rumah. Di hari Sabtu untuk pertama kalinya saya melihat khotbah Pastor Ivan Tanujaya di YouTube Bethesda Church, dan hari Minggu saya ikut ibadah online Bethesda Church. Saya sungguh merasakan kasih Bapa. Sejak saat itu saya selalu mengikuti ibadah online Bethesda Church setiap hari Minggu. Saya mendengar Pastor Ivan membacakan kesaksian. Saya berdoa, jika Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada mereka, maka saya juga mau diselamatkan seperti mereka yang memberikan kesaksian itu.
Setiap hari saya selalu mendengarkan khotbah Pastor Ivan yang ada di channel YouTube Bethesda Church. Saya catat dan lambat laun saya mengerti tentang kasih karunia dan melihat Tuhan Yesus dari sisi yang berbeda. Bukan lagi Tuhan yang menghukum, bukan lagi Tuhan yang murka, tapi Tuhan yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, Allah yang maha bahagia. Amin. Saya semakin diberkati, saya merasa dibebaskan dari rantai rasa bersalah dan intimidasi yang membelenggu saya. Amin. Puji Tuhan. Jadi Injil, kabar baik, esensinya adalah Allah yang maha bahagia. Jadi saya percaya setiap kali saudara mendengar Injil, setiap kali saudara membaca Injil, saudara akan menemukan Allah adalah Allah yang maha bahagia. Ketika saudara memiliki pandangan yang baru tentang Allah, Allah bukan lagi Allah yang murka, Allah bukan lagi Allah yang menghukum, tetapi Allah adalah Allah yang maha bahagia, maka saat itu saudara akan memiliki keberanian percaya untuk datang sama Tuhan. Dan ketika saudara datang ke sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara melebihi dari ekspektasi saudara. Dia akan menjawab doa-doamu lebih daripada doa-doa saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengar kabar baik bahwa Allah bukan lagi Allah yang cepat murka, cepat marah, tapi hari ini kami melihat, kami mendengar bahwa Engkau adalah Allah yang maha bahagia. Itu sebabnya hari ini kami dibangkitkan iman kami dibangkitkan kembali rasa percaya diri kami, sehingga hari ini kami punya keberanian untuk datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha bahagia. Maka ketika kami datang, kami akan mendapatkan lebih daripada apa yang kami harapkan, lebih daripada apa yang kami doakan. Kalau ada di antara anak-anakmu yang mengharapkan kesembuhan, maka kami percaya Engkau bukan hanya memberikan kesembuhan kepada mereka, tapi Engkau memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Kalau ada di antara mereka hari ini Tuhan yang datang kepadamu minta pekerjaan, maka kami percaya Engkau bukan hanya kasih pekerjaan kepada mereka, tapi Engkau kasih jabatan kepada mereka. Jabatan yang tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Engkau akan menjawab semua doa-doa anakmu hari ini Tuhan, melebihi ekspektasi mereka, melebihi apa yang mereka minta dan mereka doakan. Karena Engkau adalah Allah yang maha bahagia. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.